Setiap sore selama bulan Ramadan, jutaan orang Indonesia melakukan kegiatan yang sama, war takjil. Dari mulai gorengan 1.000 perak sampai es campur 5 ribuan. Tapi pernahkah Anda berhenti sejenak dan menghitung berapa sebenarnya nilai ekonomi di balik kerumunan ini? Bagi kita, ini mungkin cuma soal memuaskan dahaga. Tapi bagi ekonomi Indonesia, ini adalah booster konsumsi rumah tangga yang bernilai triliunan rupiah hanya dalam waktu 30 hari. Hari ini, di Tambah Ilmu, kita tidak akan membahas resep takjil. Kita akan membedah data bagaimana uang mengalir dari kantong Anda, masuk ke gerobak pedagang kaki lima, dan akhirnya menggerakkan roda ekonomi nasional. Selamat datang di Analisis Ekonomi Takjil. Mari kita sambung keriuhan pasar tadi dengan logika matematika. Mungkin bagi Anda, mengeluarkan Rp15.000 untuk segelas es buah dan 3 buah gorengan terasa seperti pengeluaran kecil yang tidak berarti. Tapi dalam ekonomi, ini adalah fenomena micro-spending yang masif. Coba perhatikan satu gerobak gorengan di pinggir jalan. Di jam sibuk antara pukul 16 hingga 18, rata-rata satu pedagang bisa melayani satu pelanggan setiap 60 detik. Artinya, dalam 2 jam ada 120 transaksi. Jika rata-rata satu orang belanja Rp20.000, maka satu gerobak tadi mencatatkan omset Rp2,4 juta hanya dalam waktu 120 menit. Sekarang, lihat sekeliling pasar kaget itu. Jika ada 50 pedagang dengan performa serupa, satu titik pasar kaget di kelurahan Anda mampu memutar uang sebesar Rp120 juta per sore. Ingat, ini baru satu lokasi. Kenapa ini nyambung dengan skala nasional? Setiap Ramadan, Bank Indonesia atau BI selalu mencatat lonjakan tajam pada M1 atau uang kartal yang dipegang masyarakat. Kita analisis datanya bersama. Pada periode Ramadan dan Idul Fitri 2026 ini, BI memproyeksikan kebutuhan uang tunai meningkat sekitar 10 hingga 15% dibanding bulan biasa. Jika kita merujuk pada tren data sebelumnya, angka ini bisa menembus Rp197 triliun. Dan tebak, kemana sebagian besar uang tunai itu mengalir di minggu-minggu pertama? Ya, ke sektor makanan dan minuman informal seperti pasar takjil yang Anda lihat di intro tadi. Yang menarik, ekonomi takjil ini adalah sektor informal. Uangnya berputar sangat cepat dari tangan ke tangan tanpa sempat mampir ke tabungan bank. Inilah yang membuat daya beli masyarakat di tingkat bawah tetap terjaga meskipun harga-harga bahan pokok mungkin sedang merangkak naik. Pasar takjil bukan hanya soal jajan, tapi soal distribusi kekayaan secara langsung dari kelas menengah ke pedagang kecil. Namun, uang Rp120 juta di satu pasar kaget tadi tidak berhenti di kantong pedagang saja. Uang itu punya kaki untuk berjalan lebih jauh dan menciptakan efek berantai yang lebih besar bagi industri lainnya. Inilah yang oleh para ekonom disebut sebagai multiplier effect. Mari kita bedah bagaimana satu gelas es campur bisa menghidupkan pabrik es dan petani buah di pelosok daerah. Fase 2. Efek multiplier. Perjalanan satu gelas es buah. Setelah kita melihat angka jutaan rupiah di satu pasar kaget pada fase 1, muncul pertanyaan, kemana uang itu pergi setelah masuk ke laci pedagang? Inilah keajaiban ekonomi yang disebut multiplier effect atau efek pengganda. Uang yang Anda bayarkan untuk segelas es buah tidak berhenti di sana. Di tangan penjual, uang itu langsung bekerja kembali. Si penjual es buah harus membeli bahan baku untuk jualan besok. Sebagian uangnya lari ke petani buah di pelosok desa. Sebagian lagi ke pabrik es batu kristal di pinggir kota. Sebagian lagi masuk ke distributor gula dan industri plastik atau kemasan. Artinya, konsumsi takjil Anda secara tidak langsung memberikan nafas bagi sektor manufaktur dan pertanian. Satu transaksi kecil di pinggir jalan memicu rangkaian transaksi besar di sektor hulu. Di bulan Ramadan, terjadi fenomena unik yang disebut lonjakan velocity of money. Di bulan biasa, uang Rp50.000 mungkin hanya berpindah tangan 2 kali dalam sehari. Tapi di musim war takjil,
Uang yang sama bisa berpindah tangan hingga 5-10 kali dalam sehari. Dari pembeli ke penjual takjil beli bensin di Pertamina, petugas SPBU beli pulsa, pemilik konter beli makan malam. Semakin cepat uang beredar, semakin besar dampaknya terhadap PDB atau produk domestik bruto kita. Inilah alasan kenapa ekonomi Indonesia selalu terlihat kebal di tengah kelesuan global setiap kali memasuki kuartal Ramadan. Pasar kaget bertindak sebagai mesin pompa likuiditas. Uang tunai yang tadinya mengendap di dompet atau bank tiba-tiba tumpah ke jalanan. Bagi UMKM, periode 30 hari ini adalah masa capital accumulation. Keuntungan yang mereka kumpulkan dari jualan takjil seringkali menjadi modal utama mereka untuk bertahan hidup atau bahkan mengembangkan usaha di sisa 11 bulan berikutnya. Jadi, ketika kita bicara perputaran uang triliunan rupiah di fase 1, itu bukan angka mati. Itu adalah aliran darah yang memastikan jutaan orang di rantai pasok paling bawah tetap bisa membeli baju lebaran dan pulang mudik. Tapi kalau kita sudah tahu ini soal hitung-hitungan ekonomi, kenapa kita tetap saja merasa harus ikut wartakjil setiap hari meskipun kulkas di rumah sudah penuh? Apakah ini murni kebutuhan nutrisi atau ada manipulasi psikologis yang membuat dompet kita begitu mudah terbuka? Kita bongkar di fase ketiga. Fase 3. Psikologi wartakjil. Saat rasa lapar menjadi strategi marketing. Sekarang kita tahu triliunan rupiah berputar, fase 1, dan menghidupkan industri, fase 2. Tapi pertanyaannya, kenapa kita begitu rela mengeluarkan uang itu secara impulsif? Mengapa kita seringkali pulang membawa 5 jenis takjil padahal yang kita butuhkan hanya 1 gelas air? Jawabannya bukan karena kita rakus, tapi karena otak kita sedang mengalami 2 fenomena psikologi ekonomi yang sangat kuat. Secara biologis, saat perut kosong di sore hari, kadar glukosa dalam otak menurun. Kondisi ini menurunkan fungsi prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab atas logika dan kontrol diri. Akibatnya, kemampuan Anda untuk berkata tidak pada gorengan hangat atau es campur warna-warni menurun drastis. Retail besar menyebut ini sebagai emotional buying. Di pasar kaget, para pedagang tidak butuh iklan TV. Aroma gorengan dan visual es yang segar sudah menjadi alat hipnotis biologis yang paling ampuh. Fenomena wartakjil yang viral di media sosial sebenarnya adalah mesin marketing gratis bagi ekonomi Ramadan. Otak kita tahu bahwa menu-menu ini, seperti kolak biji salak atau es pisang hijau tertentu, hanya muncul setahun sekali. Rasa takut kehilangan momen atau FOMO membuat kita tidak terlalu memikirkan harga. Ketika Anda melihat kerumunan orang mengantri di satu gerobak, otak Anda secara otomatis berasumsi itu pasti enak dan murah. Semakin ramai antrean, semakin tinggi nilai ekonomi gerobak tersebut di mata Anda. Membeli takjil memberikan kepuasan instan, instant gratification. Transaksi kecil di fase 1 tadi memberikan suntikan dopamin ke otak sebagai bentuk hadiah karena kita sudah bertahan puasa seharian. Inilah alasan kenapa perputaran uang di bulan Ramadan jauh lebih dinamis daripada bulan lainnya. Karena belanja bukan lagi soal fungsi, tapi soal self-reward atau penghargaan diri. Secara kolektif, jutaan orang yang mencari self-reward di jam yang sama, pukul 4-6 sore, menciptakan sebuah economic surge atau lonjakan ekonomi yang tidak bisa ditandingi oleh hari belanja nasional manapun di Indonesia. Jadi, di balik keriuhan wartakjil, ada perpaduan antara kebutuhan sel tubuh, insting bertahan hidup, dan pergerakan roda ekonomi raksasa. Mungkin besok saat Anda mengantri es buah atau berebut gorengan terakhir, Anda akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Anda bukan cuma sedang belanja, Anda sedang melakukan distribusi kekayaan. Anda sedang memastikan bahwa Lebaran tahun ini bisa dirayakan oleh semua orang, termasuk mereka yang melayani Anda di pinggir jalan. Jadi, jangan ragu untuk mendukung pedagang lokal di sekitar Anda, karena setiap recehan yang berpindah tangan adalah satu putaran roda yang menjaga ekonomi bangsa kita tetap bergerak. Apa takjil yang paling layak diperjuangkan di daerah Anda tahun ini? Dan menurut Anda, apakah fenomena wartakjil ini akan semakin besar di masa depan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Suka dengan pembahasan mendalam seperti ini? Klik subscribe dulu di bawah, karena masih banyak rahasia ekonomi dan sains yang akan kita bongkar di channel ini. Sudah? Yuk, kita lanjut ke pembahasannya.